Ketika di pengasingan inilah, berkembang desas-desus, bahwa Kaisar Sutoku menaruh dendam yang dalam terhadap Kaisar Go-Shirakawa dan sekutunya. Dikisahkan bahwa, semua naskah suci yang disalin Kaisar Sutoku ketika pengasingan berisi kutukan untuk kekaisaran dan sekutunya. Serta juga beredar desas-desus, bahwa semua naskah yang ditulis Kaisar Sutoku, ditulis dengan darahnya sendiri, di mana Kaisar Sutoku menggigit lidahnya dan menggunakan darahnya untuk menulis naskah. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami di channel Orde Japan. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang rubah ekor 9, yang merupakan salah satu dari 3 monster terkuat di Jepang. Kali ini kita akan membahas kembali tentang salah satu dari monster terkuat di Jepang tersebut. Tapi, kali ini agak spesial, karena selain merupakan salah satu monster terkuat di Jepang, hantu ini juga merupakan salah satu dari 3 hantu pendendam terseram yang ada di Jepang. Sebelumnya, seperti sama kita ketahui, bahwa sebelum Kaisar Konoe naik tahta, di Jepang terjadi konflik di dalam kekaisaran. Di mana saat itu Kaisar Sutoku yang sedang menjabat, dibujuk oleh Kaisar Toba, yaitu ayahnya sendiri, untuk turun tahta dan digantikan oleh adiknya Kaisar Konoe, yang merupakan saudara Kaisar Sutoku dari lain ibu, yang mana saat itu Kaisar Konoe masih berumur 3 tahun, yang artinya, Kaisar Konoe hanya sebagai kedok bagi Kaisar Toba untuk tetap memerintah Jepang. Ternyata, usut punya usut, menurut rumor yang beredar, rupanya Kaisar Sutoku ini merupakan anak dari Kaisar sebelumnya yaitu Kaisar Shirakawa, dan bukan anak kandung dari Kaisar Toba, sehingga Kaisar Toba sangat membenci Kaisar Sutoku. Karena saat itu Kaisar Shirakawa masih hidup dan punya pengaruh besar di kekaisaran. Jadi, ketika Kaisar Toba masih menjabat, dia disuruh pensiun muda oleh Kaisar Shirakawa, dan Kaisar Sutoku pun disuruh untuk menggantikan Kaisar Toba, sehingga Kaisar Toba mau tidak mau harus turun tahta. Setelah Kaisar Shirakawa meninggal, maka Kaisar Toba mulai menjalankan rencananya. Dia kemudian membujuk Kaisar Sutoku untuk pensiun. Dan dia berkata, kalau menjadi pensiunan kaisar itu lebih enak daripada menjadi kaisar. Sehingga Kaisar Sutoku terbujuk, dan bersedia turun tahta dan digantikan oleh Kaisar Konoe yang masih berumur 3 tahun, dan merupakan anak kandung dari Kaisar Toba. Sehingga saat itu secara tidak langsung, Kaisar Toba lah orang yang sebenarnya menjalankan pemerintahan, serta Kaisar Toba juga memindahkan semua sekutu Kaisar Sutoku ke daerah yang jauh, sehingga Kaisar Sutoku tidak punya kekuatan untuk memberontak. Saat menjadi pensiunan Kaisar, Kaisar Sutoku menyadari, kalau apa yang dikatakan Kaisar Toba itu tidak benar, karena saat menjadi pensiunan Kaisar ternyata semua kekuasaan dia miliki dulunya, ternyata sudah dibatasi. Pada akhirnya, hal malang pun menimpa Kaisar Konoe, di mana Kaisar Konoe meninggal di usia 17 tahun karena sakit. Dan dikisahkan bahwa saat itu Kaisar Konoe meninggal karena ulah rubah ekor 9. Sehingga saat itu Kaisar Sutoku berpikir, bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengembalikan kekuasaannya yang dulu, kemudian dia mengajukan putra kandungnya untuk menjadi pengganti Kaisar Konoe. Tapi, saat itu pengadilan merupakan sekutu Kaisar Toba. Sehingga diputuskan bahwa yang menjadi kaisar adalah adik Kaisar Konoe yaitu Kaisar Go-Shirakawa. 1 tahun kemudian Kaisar Toba pun meninggal, dan Kaisar Sutoku mulai mengumpulkan para sekutunya, dan akhirnya, saat itu terjadilah pemberontakan Hougen oleh Kaisar Sutoku dan pendukungnya, melawan Kaisar Go-Shirakawa beserta pendukungnya.
Saat itu Kaisar Sutoku didukung klan Minamoto dan Kaisar Go-Shirakawa didukung klan Taira. Dan saat itu perang dimenangkan oleh Kaisar Go-Shirakawa. Karena Kaisar Go-Shirakawa punya kepemimpinan yang keras, jadi semua pemimpin klan yang mendukung Kaisar Sutoku dieksekusi mati dan Kaisar Sutoku diasingkan. Kemudian Kaisar Sutoku pun memilih menjadi biksu di pengasingannya. Ketika di pengasingan inilah, berkembang desas-desus, bahwa Kaisar Sutoku menaruh dendam yang dalam terhadap Kaisar Go-Shirakawa dan sekutunya. Dikisahkan bahwa, semua naskah suci yang disalin Kaisar Sutoku ketika pengasingan berisi kutukan untuk kekaisaran dan sekutunya. Serta juga beredar desas-desus, bahwa semua naskah yang ditulis Kaisar Sutoku, ditulis dengan darahnya sendiri, di mana Kaisar Sutoku menggigit lidahnya dan menggunakan darahnya untuk menulis naskah. Sehingga pengadilan di Kyoto pun saat itu takut, dan menolak semua naskah yang dikirim Kaisar Sutoku ke Kaisaran di Kyoto. Dan akhirnya tahun 1164 Kaisar Sutoku pun meninggal di daerah pengasingan, dengan keadaan yang memprihatinkan. Ditambah pula saat itu Kaisar Go-Shirakawa mengabaikannya, dan dikatakan bahwa tidak ada hari berkabung untuk pengkhianat seperti Kaisar Sutoku, serta tidak ada pula pemakaman kenegaraan untuknya. Sehingga mayat Kaisar Sutoku saat itu pun menjadi terbengkalai, bahkan mayat Kaisar pun diletakkan begitu saja di dalam peti selama 20 hari. Tapi anehnya mayat Kaisar Sutoku tidak membusuk sama sekali dan ketika akan dikremasi, terjadilah hal aneh, badai dahsyat pun melanda Jepang, akhirnya para penjaga meletakkan peti Kaisar Sutoku di tanah dan pergi berlindung. Setelah badai reda, ternyata semua batu di sekitar peti Kaisar Sutoku tersebut dipenuhi oleh darah segar. Dan setelah dikremasi, abu Kaisar Sutoku pun terbang ke langit dan membuat awan gelap. Semenjak saat itu terjadilah kemalangan terus-menerus di semua negeri, termasuk istana. Mulai dari badai, kebakaran, kekeringan, gempa bumi, kelaparan dan serta pemberontakan terus-menerus di kekaisaran, dan membuat banyak sekutu Kaisar Go-Shirakawa tewas. Bahkan katanya, ini merupakan penyebab di mana berakhirnya era Heian dan dimulainya era Kesogunan. Di mana di era Kesogunan, kekaisaran hanyalah sebagai simbol, dan tidak punya kekuasaan sama sekali. Dan yang memulai era Kesogunan ini adalah klan Minamoto yaitu Minamoto Yoritomo yang merupakan anak dari pemimpin klan Minamoto, di mana ayah dan saudaranya dibunuh oleh Kaisar Go-Shirakawa saat pemberontakan Hougen dahulu. Kemudian dia berhasil mengumpulkan aliansi, dan mengalahkan klan Taira saat itu, yang merupakan sekutu dari Kaisar Go-Shirakawa, sehingga membuat kekaisaran tidak berkutik sama sekali, dan dia menobatkan dirinya sebagai shogun pertama di Jepang, dan berakhirlah kekuasaan kekaisaran beserta keturunannya untuk 700 tahun ke depan. Pada saat itu, semua orang di Jepang meyakini bahwa apa yang menimpa kekaisaran Go-Shirakawa dan penerusnya saat itu, merupakan dendam dan kutukan dari Kaisar Sutoku yang sudah menjadi tenggu. Dan untuk menghilangkan dendam dan kutukannya, Kaisar Sutoku pun dibuatkan sebuah kuil, dengan mengabadikan salah satu batu yang terkena darah Kaisar Sutoku di kuil tersebut. Tapi, dikatakan bahwa, sampai saat ini kutukan Kaisar Sutoku masih berlaku, di mana di tahun 2012 saat NHK menyiarkan drama tentang Taira no Kiyomori, yang merupakan sekutu Kaisar Go-Shirakawa di zaman dulu, tiba-tiba Jepang dilanda bencana gempa bumi, sehingga banyak orang percaya bahwa itu karena kemarahan Kaisar Sutoku. Oke, itulah cerita tentang salah satu monster terkuat atau salah satu hantu pendendam terseram yang ada di Jepang. Apakah dendam Kaisar Sutoku akan bangkit lagi, atau Kaisar Sutoku sudah tenang di alam sana? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi cerita ini masuk ke dalam cerita legenda dan sejarah di Jepang. Untuk itu,
Jangan lupa like, komen dan subscribe, karena cerita selanjutnya sudah menanti Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.